Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Siti Nurul Syadia dengan NIM 1001013210001 Prodi Sosiologi kelas 3A. Kali ini saya akan menjelaskan suatu teori penting juga dan mungkin menjadi salah satu teori sosiologi yang sangat berpengaruh di abad ke-20 yang disebut sebagai teori struktural fungsional. Pada teori ini sebenarnya dikembangkan atau muncul di Amerika. Tentu saja sesuatu yang sedikit berbeda dengan kebanyakan teori sosiologi yang berkembang di Eropa, misalnya seperti di Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Teori ini berkembang di Amerika dengan tokohnya adalah Talcott Person. Nah, saya akan memberikan sebuah analogi sederhana. Bagaimana kita memahami struktur fungsional? Salah satu asumsi dasar teori struktural fungsional adalah menganalogikan masyarakat itu seperti sebuah organisme hidup yang bisa kita analogikan pada tubuh manusia. Nah, tubuh manusia itu sebuah kesatuan yang disebut sebagai sistem atau bagian-bagian dari sistem. Sistem yang sangat banyak. Keseluruhan tubuh itu terdiri dari subsistem. Yang kalau kita bisa-bisa ada kepala, ada pundak, ada lutut, dan ada kaki. Pundak, lutut, dan kaki itu sebagai bagian dari tubuh manusia atau menjadi sebuah organisme. Nah, dari analogi seperti itu, kemudian para tokoh superfungsional itu menggunakan struktur tubuh manusia atau itu menjadi sebuah gambaran tentang masyarakat. Jadi, masyarakat juga terdiri dari beberapa struktur-struktur yang struktur-struktur tersebut disebut sebagai subsistem. Nah, bagian-bagian itu nanti membentuk sebuah kesatuan yang dinamakan sebagai sistem yang bersifat besar. Begitu kita lihat dalam suatu masyarakat, ada yang disebut dengan struktur ekonomi, kemudian ada struktur politik, ada juga struktur agama, kebudayaan maupun yang lainnya. Seperti itu asumsi lain dari teori struktural fungsional yang membicarakan tentang bahwa masyarakat itu menjadi sebuah kesatuan, menjadi sebuah masyarakat karena ada yang disebut sebagai konsensus atau kesepakatan. Jadi bagian-bagian masyarakat yang ada itu seakan-akan bersepakat, oke deh kita menjadi sebuah kesatuan yang namanya masyarakat. Tetapi kata Person, ada persyaratan penting agar sebuah sistem masyarakat itu bisa bertahan menjadi sebuah kesatuan. Ini yang disebut sebagai konsep agil, sebagai persyaratan fungsional, makanya kemudian teori ini disebut juga sebagai struktural fungsional. Jadi tidak hanya dilihat strukturnya saja, tetapi juga struktur tersebut plus bersifat fungsional. Kalau teori yang lain mungkin hanya membahas struktur saja, itu disebut sebagai strukturalis. Person menambahkan hal yang lain yaitu fungsional. Jadi, strukturnya harus fungsional, disingkat dalam sebuah akronim yang sangat akrab sebagai dengan mereka yang belajar sosiologi yang namanya agil. Nah, agil sendiri itu adalah adaptation dari proses adaptasi. Yang kedua ada Goldman atau meraih tujuan, kemudian ada integration dan ada latensi. Nah, disebut sebagai persyaratan fungsional sebuah masyarakat bisa bersatu. Yang pertama adaptasi itu adalah proses adaptasi. Jadi sebuah struktur dalam masyarakat itu harus mengadaptasikan dengan lingkungan di mana struktur itu ada atau juga harus mengadaptasikan dengan sistem-sistem yang lain dengan subsistem yang lain. Kalau kita lihat salah satu subsistem yang ada dalam masyarakat adalah subsistem ekonomi misalnya, maka dia harus beradaptasi dengan subsistem yang lain. Biasanya agama, politik, dan kebudayaan itu harus proses adaptasi. Yang kedua adalah Goldman, sebuah proses menerjemahkan tujuan dari sebuah sistem. Jadi bagian-bagian dari keseluruhan sistem itu harus bisa mendukung menerjemahkan pada tujuan sistem yang lebih besar. Tubuh kita adalah subsistem, masing-masing tangan punya sendiri, kepala punya sistem sendiri. Tetapi dalam keseluruhan harus ada yang disebut dengan attainment, tujuan keseluruhan dari tubuh itu. Kemudian yang ketiga ada integration, adalah sebuah proses koordinasi penyatuan antara subsistem-subsistem yang ada dalam masyarakat menjadi sebuah kesatuan. Tidak boleh masing-masing atau tidak boleh satu persatu. Nah, seperti tangan kiri, kaki kanan itu nggak sampai sana juga dalam kehidupan masyarakat. Ada pun dia bisa berjalan, maka diharuskan untuk yang keempat ada yang disebut dengan retensi. Ini adalah pemeliharaan pola-pola. Jadi dalam kehidupan sosial seringkali subsistem itu keluar dari tugas utamanya atau peran utamanya. Maka caranya harus ada satu fungsi tertentu struktur tertentu yang bertugas untuk memelihara order, untuk memelihara aturan-aturan dalam masyarakat itu sendiri.
Tapi dalam kenyataannya yang bertugas untuk menjalankan tugas latensi adalah biasanya jadi institusi keluarga atau juga institusi agama melalui apa kata person yang disebut sebagai internalisasi nilai-nilai dengan cara sosialisasi. Ketika seseorang masuk sebuah institusi keluarga, maka seseorang anak atau seorang ayah atau ibu nanti akan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai yang bersifat bersama seperti tradisi, kemudian agama, aturan, dan lain-lain itu diajarkan melalui proses internalisasi dan didapatkan dalam proses sosialisasi. Misalnya kita tahu mana yang baik dan buruk, mana bersikap sopan dan nilai, gitu diajarkan di keluarga juga lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan mengajarkan tentang moral, misalnya mengajarkan tentang aturan tradisi, mana yang tabu, mana yang boleh, mana yang haram. Seperti itu yang diajarkan dalam institusi yang disebut dalam konsep esensi. Dengan cara itulah kemudian masing-masing individu akan dirinya dalam sebuah kesepakatan bersama yang ada dalam kebudayaan. Nah, konsep agil tadi sebagai persyaratan fungsional dalam memahami sistem masyarakat. Maka inilah yang disebut sebagai teori struktural fungsionalisme. Jadi kalau strukturnya itu tidak fungsional, dia dengan sendirinya akan akan hilang begitu saja. Maka nanti akan melahirkan struktur yang baru karena dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena itu satu perspektif yang sangat penting juga sangat umum digunakan sebagai cara untuk memahami masyarakat dalam sosiologi.